Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan balasannya dengan penuh dan sempurna terhadap pekerjaan mereka di dunia, dan sedikit pun mereka tidak dirugikan di dunia ini. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Dan musnahlah apa yang telah mereka kerjakan di dunia serta terhapuslah semua amalannya. Saudaraku seiman rahimakumullah, ayat ini kalau saat dibaca tidak memahami ilmu tauhid sungguh mengerikan. Betapa tidak, orang yang tidak mempelajari bab keimanan, bab tauhid, bab akidah, maka mereka terlalu khawatir dengan kehidupan di dunia. Khawatir sakit, khawatir miskin, khawatir mati, khawatir dibenci dan dimusuhi orang, khawatir sulit dalam pekerjaan dan ekonomi, dan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan yang lain. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kehidupan dunia ini sedikit pun tidak ada kekhawatiran. Karena orang yang beriman tahu betul, yakin betul bahwa alam semesta, include dunia di dalamnya, adalah diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Dan setiap kita diciptakan di dunia telah ditetapkan pula rizkinya masing-masing. Sedangkan orang beriman yakin betul bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik, Allah Maha Menolong dan memudahkan. Tetapi memang tidak untuk semua orang. Pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, karunia Allah yang tak terduga dikhususkan buat orang-orang yang dicintainya. Maka semestinya dalam pikiran dan hati kita hendaknya fokus bagaimana caranya supaya kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat 41 Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka Allah turunkan para malaikat untuk mendampingi orang ini, seraya malaikat itu senantiasa berbisik di dalam hati orang tersebut. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah telah menyediakan surga untukmu. Orang beriman terhadap segala problematika di dunia tidak ada rasa takut dan sedih. Yang ada orientasi hidupnya adalah ridho Allah, akhirat, dan yakin betul surga telah disiapkan. Jamaah rahimakumullah, betapa banyaknya
orang-orang yang memang malas untuk mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, lalu kemudian salah niat. Mungkin perbuatannya tampak benar, tampak betul, tampak baik-baik saja, tetapi niatnya yang salah. Dan ternyata niat sangat menentukan nilai seseorang di akhirat nanti. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal dan perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Dan setiap orang di hari kiamat nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Pada ayat yang di awal tadi saya baca surat Hud ayat 15-16. Orang yang melakukan amal perbuatan, aktivitas dalam hidup, baik itu bekerja, berumah tangga, berpakaian, makan, minum, sekolah, menuntut ilmu, apapun itu bentuk amalnya. Kalau niatnya mau atau menginginkan kenikmatan dunia, kelezatan dunia, keuntungan dunia, dan segala perhiasannya atau keindahannya, Allah akan berikan. Allah bukan Tuhan yang pelit. Allah Tuhan yang maha pengasih, Ar-Rahman. Bahkan kepada orang kafir dan jahat sekalipun, dia mencari urusan dunia, Allah kasih. Mau orang itu baik, mau orang itu jahat, mencari dunia, Allah berikan. Hanya Allah mengingatkan bahwa orang yang demikian ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang pekerjaannya, motivasinya hanya ingin mendapatkan materi atau sesuatu yang bersifat duniawi yang nantinya mati nggak dibawa, hanya menjadi sampah yang ditinggalkan di dunia. Imam Ghazali mengatakan yang disebut dunia adalah apa-apa yang kau mati tidak dibawa, itulah namanya dunia. Sedangkan yang dibawa mati untuk menjadi bekal di akhirat nanti, itulah namanya amal akhirat, yaitu iman dan amal soleh. Orang yang demikian mati tidak bawa apa-apa lalu masuk neraka. Ketika orang tersebut bertanya, ya Allah, bukankah dulu aku berbuat kebaikan? Kamu waktu berbuat baik dulu pengennya dapat apa? Pengen dapat dunia. Bukankah sudah kuberikan di dunia? Apa yang kau inginkan? Apakah harta? Apakah makanan? Apakah perabotan? Itu kan yang kamu mau, yang kau inginkan. Dan aku berikan itu. Kamu tidak ingin mendapatkan ridhoku, kamu tidak ingin mendapatkan rahmat dan surgaku, maka sekarang tidak ada bagian itu di akhirat ini. Maka luruskanlah niat, bersihkan hati. Kita selama ini sangat sibuk belajar membersihkan fisik, baik itu yang sekolah umum maupun sekolah atau ngaji fikih misalnya. Kita belajar semua, kita semua, jangankan orang yang beriman, orang kafir mandi, cebok, bersuci dari hal-hal yang kotor, bau, najis mungkin di badan kita. Tapi sedikit sekali orang yang terus berusaha membersihkan hatinya dari cinta kepada kotoran dunia atau cinta kepada dunia. Sehingga Nabi mengatakan dunia itu seperti bangkai. Dia itu bangkai itu kotor dan najis. Ketika Nabi suatu saat jalan dengan para sahabat, lalu kemudian Nabi berhenti di samping satu seonggok bangkai anjing yang sudah membusuk dan dibelatungin. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang menginginkan bangkai itu? Tentu kami tidak menginginkannya ya Rasulullah. Siapa yang mau bangkai yang busuk, bau, dibelatungin? Itulah dunia yang kalian perebutkan. Artinya orang yang hidupnya motivasinya demi mendapatkan dunia, Allah beri di dunia, di akhirat tidak. Dan ada eksesnya, ada dampaknya. Orang yang motivasi hidupnya duniawi berbeda dengan orang yang motivasi hidupnya ukhrawi.
Coba orang yang niatnya nyari dunia dalam pekerjaannya, maka yang ada di otaknya bagaimana saya bergaul dengan seseorang yang orang itu bisa memberikan keuntungan material kepada saya. Kalau orang itu merugikan secara material, tidak menguntungkan, dia akan jauhi dan tidak akan lemah lembut serta ramah kepada orang yang dianggap merugikan secara material. Sebaliknya ketika ada kawan yang dianggap menguntungkan secara materi, duniawi, barang, finansial, maka dia akan mendekatinya. Motivasinya bukan karena ridho Allah, karena dia menguntungkan saya, dan dia akan ramah. Ramahnya bukan karena Allah, senyumnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Jadi orang yang dianggap menguntungkan secara materi, suka memberi, suka memberikan pekerjaan, suka mengajak berbisnis, suka berbagi, dia ramah, dia baik. Baiknya karena materi. Artinya senyumnya karena duit, senyumnya karena barang. Kalau barang dan duit itu berhenti, maka senyumnya akan berhenti juga. Dan dianggap dia mendapat sesuatu padahal nanti mati tidak dibawa. Berbeda dengan orang yang motivasi hidupnya akhirat. Mau orang itu memberi keuntungan materi, mau tidak, kalau saya berbuat baik kepada dia karena memang menunaikan perintah Allah, maka Allah sudah menyiapkan ampunannya, rahmatnya, surganya. Walaupun orang itu kelihatannya menerima sesuatu dari kita atau meminta sesuatu dari kita, atau kita rugi memberikan kepadanya, itu tidak diyakini sebuah kerugian. Ada investasi akhirat, ada pahala besar di sisi Allah yang nanti akan dibalas dengan surganya. Maka dia bisa ramah kepada siapapun karena Allah, karena yakin keramahannya ada balasan di sisi Allah. Dan orang yang kerja demi mendapatkan dunia, apabila dia bekerjanya dengan cara baik dan jujur ternyata sulit mendapatkan dunia seperti yang diinginkan hawa nafsunya, maka setan akan membisiki, carilah dunia dengan segala macam cara, tidak usah peduli halal haram, yang penting kau akan mendapatkannya dengan besar dan mudah. Orang yang motivasinya duniawi, maka akan berlaku kasar, akan berlaku sombong, akan menipu, akan jahat demi mendapatkan dunia yang diinginkannya. Hanya saja dia lupa dunia yang diinginkannya mati tidak dibawa, sementara cara-cara salah, jahat, menipu, kasarnya itulah yang dicatat yang nanti akan dibawa mati. Berbeda dengan orang yang niat motivasi hidupnya untuk akhirat, maka ketika ada tawaran uang yang besar, jabatan yang empuk, akan tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang dimurkai oleh Allah, dia akan berpikir dua kali. Ya ini memang saya akan dapat kursi dan jabatan, ini memang duitnya besar, ini pekerjaan memang enak dan empuk di dunia ini, tapi nanti saya mati dan di akhirat saya akan mendapat murka Allah dan siksanya. Dia akan meninggalkan perbuatan buruk tersebut, walaupun uangnya banyak, tapi itu kejahatan, keburukan, maksiat dan dosa dia akan tinggalkan, sehingga dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah dan takut melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Lalu dia akan selamatlah menjadi orang jahat, sehingga dia akan berperilaku baik, ramah, ikhlas, santun, ridho, sabar, syukur, dan akhirnya ketika mati dia akan berbahagia. Patokan orang beriman, kaya bukanlah banyaknya harta. Patokan orang yang beriman, pandai bukanlah yang berpendidikan tinggi. Patokan orang beriman, kemuliaan bukanlah jabatan yang tinggi. Kekayaan adalah ketika hatinya merasa cukup. Kemuliaan adalah ketika dirinya senantiasa melakukan tindakan dan aktivitas serta perbuatan yang mulia sekalipun tak pernah dimuliakan oleh orang. Dan kepandaian bagi orang beriman adalah ketika dirinya bisa memanfaatkan waktu yang sesaat di dunia ini untuk menyiapkan bekal terbaik demi keselamatan di akhirat, untuk hidup yang abadi. Itulah orang yang cerdas yang sesungguhnya. Jadi kesimpulan pada kultum siang hari ini adalah janganlah kita menyia-nyiakan hidup yang sesaat di dunia ini dengan salah niat. Mungkin kita selama ini berpikir saya bekerja baik-baik saja kok, tidak mencuri, tidak menipu.
Tetapi gara-gara kita orientasinya bukan ridho Allah, gara-gara orientasinya dunia, akan datang penyesalan yang abadi di akhirat nanti gara-gara niatnya demi mendapat dunia. Maka mulai sekarang kalau memang pekerjaannya sudah baik dan benar, bukan yang harus dirubah pekerjaannya, yang dirubah niatnya yang bengkok selama ini. Ingat, barang yang bengkok pasti bayangannya akan bengkok. Barang yang lurus maka bayangannya akan lurus. Bagaimana supaya bisa punya niat yang lurus? Maka pelajari akidah, tauhid dan keimanan dengan baik. Kenali Allah, cintai Allah, patuhi Allah, sadar akan pengawasan Allah kapan dan dimanapun kita berada, dan sadari betul bahwa kita akan kembali kepada Allah, serta nanti di akhirat akan ditanya tentang apapun yang telah kamu lakukan di dunia ini. Maka jika demikian kita akan menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang ramah, dan orang yang dermawan, serta orang yang ikhlas. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, rahmat, ampunan, dan ketabahan iman, serta keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh solehah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.